Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi Karlima, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo, akan menjelaskan tentang teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik. Berikut ini teknik komunikasi Stuart dan Sunden 1998 yang dikombinasikan dengan pendapat ahli lainnya, yaitu A. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. Keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian dapat ditunjukkan dengan sikap berikut. Yang pertama, pandang klien ketika sedang bicara. Yang kedua, pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. Yang ketiga, hindarkan gerakan yang tidak perlu. Yang keempat, anggukkan kepala jika klien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. Yang kelima, condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Selanjutnya yaitu B. Menunjukkan penerimaan. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Tentu saja, sebagai perawat, kita tidak harus menerima semua perilaku klien. Perawat sebaiknya menghindarkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan tidak setuju, seperti mengerutkan kening atau menggelengkan kepala seakan tidak percaya. Sikap perawat yang menunjukkan penerimaan dapat diidentifikasi seperti perilaku berikut. Yang pertama, mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Yang kedua, memberikan umpan balik verbal yang menampakkan pengertian. Yang ketiga, memastikan bahwa isyarat nonverbal cocok dengan komunikasi verbal. Yang keempat, menghindarkan untuk berdebat, menghindarkan mengekspresikan keraguan, atau menghindari untuk mengubah pikiran klien. Yang kelima, perawat dapat menganggukkan kepala atau berkata ya atau saya mengerti apa yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya C. Menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan gunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya klien. Selanjutnya D. Mengulang. Maksud mengulang adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa perawat. Teknik ini dapat memberikan makna bahwa perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Sebagai contoh yaitu, klien berkata, "Saya tidak nafsu makan, seharian saya belum makan." Dan perawat menanggapinya dengan kata, "Bapak mengalami gangguan untuk makan." Selanjutnya E. Klarifikasi. Teknik ini dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan klien. Teknik ini digunakan jika perawat tidak mengerti, tidak jelas, atau tidak mendengar apa yang dibicarakan klien. Perawat perlu mengklarifikasi untuk menyamakan persepsi dengan klien. Contohnya, coba jelaskan kembali apa yang Bapak maksud dengan kegagalan hidup. Selanjutnya F. Memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Perawat tidak seharusnya memutus pembicaraan klien ketika menyampaikan masalah yang penting, kecuali jika pembicaraan berlanjut tanpa informasi yang baru. Perawat membantu klien membicarakan topik yang telah dipilih dan penting. Contohnya yaitu, klien, "Ya, beginilah nasib saya, wanita yang teraniaya seperti saya, tapi saya pikir untuk apa saya pikirkan sakit ini." Dan perawat menanggapi, "Coba ceritakan bagaimana perasaan ibu sebagai wanita." Ini merupakan contoh dari cara memfokuskan pembicaraan. Selanjutnya G. Merefleksikan.
Perawat perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan oleh syarat nonverbal klien. Menyampaikan hasil pengamatan, perawat sering membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa harus bertambah memfokuskan atau mengklarifikasi pesan. Contohnya, ibu tampak sedih. Apakah ibu merasa tidak senang apabila ibu? Selanjutnya, yaitu H. Memberikan informasi. Memberikan informasi merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Apabila ada informasi yang ditutupi oleh dokter, perawat perlu mengklarifikasi alasannya. Setelah informasi disampaikan, perawat memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Selanjutnya, I. Diam. Diam memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikirannya. Penggunaan metode diam memerlukan keterampilan dan ketetapan waktu. Diam memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisasi pikirannya, dan memproses informasi. Bagi perawat, diam berarti memberikan kesempatan kepada klien untuk berpikir dan berpendapat atau berbicara. Selanjutnya J. Identifikasi tema. Identifikasi tema adalah menyimpulkan ide pokok atau utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Teknik ini dilakukan sebelum melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Contoh dari identifikasi tema, yaitu saya paham terhadap masalah ibu. Ibu merasa bahwa anak-anak ibu yang sudah dewasa dan semua telah meninggalkan ibu sendirian di rumah. Terkait masalah ini, apa rencana yang akan ibu lakukan untuk mengatasi masalah? Selanjutnya, K. Memberikan penghargaan. Menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai klien. Penghargaan tersebut jangan sampai menjadi beban bagi klien, yang berakibat klien melakukan segala upaya untuk mendapatkan pujian. Contoh dari memberikan penghargaan yaitu, saya perhatikan ibu sudah lebih segar dan sehat. Selamat ya bu, semoga ibu dapat segera sembuh. Ini merupakan kata-kata sebagai bentuk memberi penghargaan kepada pasien. Selanjutnya I. Menawarkan diri. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Seringkali perawat hanya menawarkan kehadirannya, rasa tertarik, dan teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. Contoh dari menawarkan diri yaitu, saya ingin Anda merasa tenang dan nyaman. Selanjutnya, M. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Perawat dapat berperan dalam menstimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam membuka pembicaraan. Contoh, yang pertama, adakah sesuatu yang ingin ibu bicarakan? Yang kedua, apa yang sedang ibu pikirkan? Dan yang ketiga, dari mana ibu ingin mulai pembicaraan ini? Selanjutnya N. Menganjurkan untuk merumuskan pembicaraan. Hal ini merupakan teknik mendengarkan yang aktif, yaitu perawat menganjurkan atau mengarahkan pasien untuk terus bercerita. Teknik ini mengindikasikan bahwa perawat sedang mengikuti apa yang sedang dibicarakan klien dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Salah satu contoh kata dalam menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan yaitu, lanjutkan ibu, dan kemudian bagaimana bu?
Selanjutnya yaitu O, refleksi. Refleksi menganjurkan klien untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Contohnya, bagaimana menurutmu atau bagaimana perasaanmu. Teknik ini dapat diindikasikan bahwa pendapat klien adalah berharga. Selanjutnya, humor. Humor yang dimaksud adalah humor yang efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Perawat harus hati-hati dalam menggunakan teknik ini karena ketidaktepatan penggunaan waktu dapat menyinggung perasaan klien yang berakibat ketidakpercayaan klien kepada perawat. Itulah pembahasan saya tentang teknik komunikasi terapeutik. Jika ada salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.